Halo semuanya, selamat datang di video ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat relevan, yaitu PHK massal di startup Indonesia tahun 2023, yaitu tentang studi kasus, faktor penyebab, dan solusi pengendalian manajemen. Fenomena PHK massal ini telah menjadi perhatian utama dalam industri startup, dan melalui video ini, kita akan membahas penyebab, dampak, serta solusi yang dapat diterapkan agar perusahaan dapat lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. Video ini merupakan bagian dari tugas akhir semester mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen Universitas Siber Asia. Jadi, jangan lupa untuk menyimak sampai akhir, dan jika kalian menemukan informasi yang bermanfaat, silakan like, share, dan subscribe. Seperti yang telah disebutkan, dalam video ini kita akan membahas PHK massal di startup Indonesia tahun 2023. Saya akan menjelaskan bagaimana fenomena PHK ini terjadi, apa penyebab utamanya, serta bagaimana startup dapat mengelola tantangan ini dengan lebih baik melalui sistem pengendalian manajemen. PHK massal di industri startup Indonesia menjadi isu yang sangat krusial pada tahun 2023. Banyak perusahaan rintisan yang mengalami kesulitan keuangan, sehingga harus merumahkan ribuan karyawan. Data menunjukkan bahwa beberapa startup besar seperti Goto, Shopee, dan Zenius melakukan PHK dalam jumlah yang cukup signifikan. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada karyawan yang kehilangan pekerjaan, tapi juga pada ekosistem bisnis dan investasi di sektor teknologi. Oleh karena itu, penting untuk memahami penyebab utama dari gelombang PHK ini. Beberapa perusahaan yang mengalami PHK massal di tahun 2023 antara lain OLX Autos, Moladin, Zenius, dan Tokopedia. OLX Autos ini mengurangi sekitar 15% dari tenaga kerjanya karena alasan efisiensi operasional. Moladin juga melakukan PHK terhadap 360 karyawan akibat berkurangnya pendanaan. Sementara itu, Zenius yang sebelumnya berkembang pesat di sektor edutech juga mengalami PHK berturut-turut karena penurunan permintaan pasca pandemi. Tokopedia sebagai bagian dari Goto juga terdampak, di mana PHK terjadi akibat konsolidasi setelah merger dengan Gojek. Kasus-kasus ini mencerminkan bagaimana berbagai faktor dapat menyebabkan PHK dalam industri startup. Dari perspektif sistem pengendalian manajemen atau SPM, terdapat beberapa faktor utama yang berperan dalam keputusan PHK massal. Pertama, pengendalian hasil, di mana banyak startup gagal mencapai target keuangan mereka, sehingga PHK menjadi langkah terakhir untuk mengurangi biaya operasional. Yang kedua, yaitu dari segi pengendalian tindakan, yang mencerminkan bagaimana strategi ekspansi agresif dan overhiring menyebabkan perusahaan memiliki tenaga kerja berlebih yang tidak sesuai dengan kapasitas bisnis mereka. Yang ketiga, pengendalian personal, yang berhubungan dengan bagaimana PHK dapat menurunkan moral karyawan yang masih bertahan dan meningkatkan ketidakpastian kerja. Dan yang terakhir yaitu pengendalian budaya, di mana PHK dalam jumlah besar dapat merusak kepercayaan karyawan terhadap manajemen serta mengubah nilai-nilai organisasi. PHK massal memiliki dampak yang luas, baik bagi ekonomi, startup itu sendiri maupun karyawan yang terdampak. Dari sisi ekonomi, meningkatnya jumlah PHK di sektor teknologi menyebabkan peningkatan tingkat pengangguran, terutama di kalangan profesional muda. Bagi startup, kehilangan banyak tenaga kerja berbakat dapat mengurangi daya saing mereka dalam industri. Sementara itu, bagi karyawan yang terkena PHK, mereka harus menghadapi ketidakpastian karir dan meningkatnya beban finansial akibat hilangnya penghasilan secara tiba-tiba. Untuk menghindari PHK massal di masa depan, startup perlu menerapkan berbagai strategi yang lebih berkelanjutan. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah diversifikasi pendapatan, yaitu agar perusahaan tidak hanya bergantung pada satu sumber finansial. Selain itu, efisiensi biaya operasional dapat membantu startup mengelola pengeluaran mereka dengan lebih
baik. Transparansi dan komunikasi internal juga menjadi hal yang sangat penting agar karyawan memahami kondisi perusahaan dan dapat bersiap menghadapi perubahan. Terakhir, program retensi dan pelatihan karyawan bisa menjadi solusi agar perusahaan dapat mempertahankan tenaga kerja berbakat tanpa harus melakukan PHK. Dari pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa PHK massal di startup Indonesia terjadi akibat kombinasi faktor internal dan eksternal, seperti strategi ekspansi yang kurang matang, ketergantungan pada pendanaan eksternal, serta perubahan tren pasar. Dengan menerapkan sistem pengendalian manajemen yang lebih baik, perusahaan dapat lebih proaktif dalam mencegah PHK, serta memastikan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Oleh karena itu, startup harus lebih strategis dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya manusia mereka agar dapat bertahan di tengah dinamika industri yang terus berubah. Terima kasih telah menyimak video ini hingga akhir. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Jika kalian memiliki pendapat atau pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.